Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai presentasinya? Ya, oke, silakan. Baiklah, Bismillah. Habis moderator. Ya. PPT-nya bisa di grup WA. Oh iya, bisa. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul pada meeting room kali ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Suharti Hamzah selaku dosen pembimbing dan teman-teman Suharti Hamzah. Ya. Mohon maaf. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Dewi dengan NIM B1A1-19302 selaku moderator yang akan membimbing berjalannya diskusi pada hari ini. Di mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan atau memaparkan materi presentasi yang berjudul zat padat dan gas dengan anggota kelompok yaitu Nur Fatma, Rizka Febria Atala Safi, Harlina Orangnya mana? Nur Fatma mana? Hadir, Bu. Harlina Alahidi, Siti Khairia, dan saya sendiri Citra Dewi dan Melinda. Baiklah, sebelum saya mempersilahkan pemateri untuk menyampaikan atau memaparkan materinya, adapun beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu untuk zat padat, yaitu terdiri dari pengertian zat padat, sifat-sifat zat padat, ciri khas molekul zat padat, perubahan wujud zat padat, dan contoh zat padat. Sedangkan untuk gas, yaitu terdiri dari pengertian gas, sifat-sifat gas, ciri khas molekul zat gas, perubahan wujud zat gas, dan contoh zat gas. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Saudari Melinda dengan NIM B1A1-19322 yang membahas tentang pendahuluan dan pengertian zat padat. Kepada Saudari Melinda, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja, yang pertama pengertian zat padat. Zat padat adalah zat yang tersusun partikelnya teratur, terus berdekatan dan gaya tarik-menarik antar partikelnya pun sangat kuat. Gerak partikelnya juga tidak bebas, sifat zat terbentuk tetap, dan volumenya pun juga tetap mengikuti zat tersebut. Next. Adapun sifat-sifat dari zat padat, yang pertama zat antar partikelnya sangat rapat, yang kedua bentuknya tetap, yang ketiga gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, dan yang keempat volumenya tetap. Baiklah, itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu kita beralih ke pemateri kedua, yaitu Saudari Siti Khairia dengan NIM B1A1-19319 yang membahas tentang sifat dan ciri khas zat padat. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang tadi. Yang pertama yaitu gaya tarik menarik sangat kuat. Yang kedua, susunannya berdekatan satu sama lain.
Yang ketiga, letaknya berdekatan. Dan yang terakhir, tidak bisa bergerak bebas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri Kenapa? kedua. Kenapa satu orang satu slide? Harusnya pembagiannya tidak begitu. Kalau sedikit slide-nya ditambah, masa satu orang satu slide? Atau nanti belakang ada lagi ya pemateri yang sama? Bagaimana? Ketua kelompok? Bagaimana pembagiannya itu? Masih ada, Bu. Kenapa? Masih ada. Masih ada ya? Iya, Bu. Mohon maaf, Bu, bisa dilanjut. Ya, lanjut. Terima kasih, Bu. Baiklah, kita lanjut ke pemateri ketiga, yaitu Saudari Herlina Alahidi dengan NIM B1A1-19325 yang akan membahas tentang perubahan wujud, padat, dan contohnya. Kepada Saudari Herlina, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan wujud padat. Wujud zat padat. Perubahan yang pertama di sini yaitu zat padat berubah menjadi zat cair atau biasa disebut mencair. Contohnya pada es krim, di mana es krim akan berubah menjadi cair bila berada di suhu yang panas. Dan yang kedua yaitu zat cair berubah menjadi benda padat atau zat padat, yaitu disebut sebagai membeku atau pembekuan. Contohnya pada pembuatan agar-agar atau es batu. Dan yang ketiga yaitu zat padat berubah menjadi zat gas, yaitu disebut sebagai menyublim atau penyubliman. Contoh penyubliman bisa dilihat pada kapur barus yang disimpan pada lemari, di mana kapur barus tersebut lama-kelamaan akan habis. Next. Next slide. Contoh zat padat. Contoh zat padat di sini yaitu yang pertama ada batu. Batu adalah benda padat atau solid yang terbuat secara alami dari mineral atau mineraloid. Dan yang kedua adalah kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi. Dan yang ketiga ada besi. Besi merupakan logam dalam deretan transisi pertama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita beralih ke pemateri keempat, yaitu dengan Saudari Rizka Febria Atala Safi dengan NIM B1A1-19327 yang membahas tentang pengertian sifat dan ciri gas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai pertama itu pengertian gas. Perlu kita ketahui bahwa gas adalah suatu wujud zat yang tidak dapat mempertahankan bentuk dan volumenya. Artinya, gas itu adalah suatu fase benda seperti cairan yang mempunyai kemampuan untuk berubah bentuk. Namun, gas berbeda dengan cairan. Gas yang tak tertahan tidak mengisi suatu volume yang telah ditentukan. Sebaliknya, gas mengembang dan mengisi ruang apapun di mana mereka berada. Jarak antara partikel gas sangatlah besar jika dibandingkan dengan ukurannya. Oleh karena itu, gaya tarik-menarik partikel-partikel gas tidak seperti pada zat padat dan zat cair.
Mohon maaf, Saudara Rizka, mic-nya mute. Baik, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat gas, di mana kita ketahui bahwa gas memiliki sifat-sifat di antaranya yaitu jarak antara partikelnya sangat renggang, gaya tarik antara partikelnya sangat lemah, volumenya berubah, bentuknya berubah. Lemahnya gaya tarik-menarik antara partikel pada gas menyebabkan bentuk dan volume gas selalu berubah sesuai ruang yang ditempatnya, yang menjadi ciri khas suatu zat sehingga dapat membedakan dari suatu zat dengan zat yang lain adalah massa jenisnya. Sekarang kita lanjut ke ciri khas molekul gas. Molekul gas memiliki ikatan sangat lemah atau tidak ada ikatan sama sekali, sehingga mereka bisa bergerak bebas dan cepat. Karena itu, tidak hanya suatu bentuk wadah, ia juga akan memperluas untuk sepenuhnya pengisian wadah. Molekul gas memiliki energi kinetik yang cukup, bahwa efek dari gaya antar molekul kecil atau nol untuk gas ideal. Dan mereka diberi jarak sangat jauh terpisah satu sama lain. Suatu gas pada suhu di bawah suhu krisisnya yang dapat disebut uap. Molekul uap dapat dicairkan. Molekul uap dapat dicairkan melalui kompresi tanpa pendinginan. Hal ini juga dapat diekstrim dalam kesetimbangan dengan cairan atau padat dalam khas tekanan gas sama dengan tekanan uap, cairan atau padat. Itu saja materi yang saya paparkan pada kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang keempat. Selanjutnya yaitu pemateri kelima atau pemateri terakhir yaitu Saudari Nur Fatmah dengan NIM B1A1 19329 yang membahas tentang perubahan wujud dan contoh gas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih perubahan wujud gas serta contoh dari wujud gas. Kita mulai dengan perubahan wujud zat. Perubahan yang pertama yaitu zat gas yang berubah menjadi zat padat. Perubahan wujud zat dari zat gas berubah menjadi zat padat itu disebut dengan menghablur atau penghabluran. Contohnya yaitu dalam pembuatan amonium sulfat dan pembuatan amonium nitrit bahan pupuk. Kemudian perubahan wujud yang kedua yaitu dari zat gas yang berubah menjadi zat cair. Perubahan wujud zat dari gas yang berubah menjadi zat cair itu kita sebut dengan mengembun atau pengembunan. Contohnya yaitu adalah udara lembab dan dingin di pagi hari itu biasanya bisa membuat embun di pucuk daun. Kemudian yang terakhir itu adalah perubahan wujud zat dari cair yang berubah menjadi zat gas. Itu disebut dengan menguap atau penguapan. Contohnya yaitu spiritus yang menguap pada saat berkena atau terkontak dengan udara. Next. Nah, yang pembahasan terakhir yaitu tentang contoh dari gas. Yang pertama itu adalah udara. Sebagaimana kita ketahui bahwa udara itu tidak dapat kita lihat, namun dapat kita rasakan keberadaannya. Udara sendiri itu merupakan campuran dari berbagai gas, yaitu terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lain yang tidak berwarna dan tidak berbau yang memenuhi ruang di atas permukaan bumi. Contoh yang kedua itu adalah helium. Helium sendiri itu merupakan salah satu gas langka atmosfer di mana keberadaannya itu dalam konsentrat hanya 5 ppm dan helium itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Contoh yang terakhir itu adalah asap. Asap ini kebalikan dari udara, di mana asap itu merupakan gas yang dapat kita lihat dengan mata, baik itu asap kendaraan maupun dengan asap pembakaran.
Asap ini sangat berbahaya sebab mengandung gas monooksida maupun gas karbon dioksida yang apabila dihirup bisa membahayakan kesehatan. Nah, itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan mengenai zat padat dan gas. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, adapun aturan diskusi kami, yaitu yang pertama mengatur identitas pada akun Zoom sesuai dengan identitas asli. Kedua, wajib mengaktifkan opsi video dalam aplikasi dan menampilkan wajah aslinya. Ketiga, selama diskusi wajib mengatur akunnya pada mode silence atau diam atau menonaktifkan opsi mikrofon, kecuali diperbolehkan oleh moderator. 4, gunakan opsi raise hand dan chat ketika ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan ataupun izin. Untuk sesi pertanyaan, sesi pertama satu kelompok dan sesi kedua akan dibuka jika masih ada waktu dan kesempatan. Baiklah, kepada teman-teman atau partisipan yang ingin bertanya, saya persilahkan.